Jadi ini memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ya tilawah Al-Quran itu nggak harus di masjid kok, nggak harus di musola atau di rumah kok gitu. Jadi tilawah Al-Quran itu bisa di mana aja, di angkot, di kereta misalnya, atau di mobil, bahkan di taman sambil nunggu angkot misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Endorfin. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Prof. Rida Dharma Jaya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari komunitas One Day One Juice. Sahabat saya Adinda Hasbi. Apa kabar nih, Mas Hasbi? Baik, alhamdulillah, Sehat-sehat, ya? Prof. Alhamdulillah. Ketemu lagi nih. Tahun lalu terakhir ketemu ya, Prof ya? Tahun lalu ya, Masya Allah. Baru berapa hari nih. Baik, nih kira-kira gimana nih Adinda, kira-kira untuk One Day One Juice nih, awal mula terbentuknya gimana komunitasnya? Apakah sesuatu yang secara alami kemudian ngumpul-ngumpul kemudian ketemu, atau memang ada yang dilakukan sehingga terbentuknya komunitas ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Prof atas undangannya kemari, luar biasa. Ini suatu kehormatan buat kami komunitas One Day One Juice diundang untuk bisa mensyiarkan juga di sini kegiatan kita di dalam komunitas One Day One Juice. Jadi sejarah singkatnya ya, komunitas One Day One Juice dulunya dari sekumpulan anak muda di daerah Jawa yang saat ini juga menjadi pengurus di ODOS DPP atau ODOS Pusat. Mereka iseng-iseng membuat satu kumpulan kecil grup untuk sama-sama bertilawah, menghatamkan satu Al-Quran satu hari. Jadi kolektif gitu. Jadi setiap orang itu menyelesaikan satu juz gitu. Jadi ada terkumpul 30 orang. Jadi terselesaikanlah khatam Al-Quran satu hari dalam satu grup. Yang itu akhirnya mereka membuat grup ya, grup WhatsApp waktu itu kan. Jadi terdiri dari 30 orang dalam satu grup. Kemudian di situ setiap kali anggota grup itu selesai atau istilahnya kholas dalam membaca atau tilawah Al-Quran satu juz, itu membuat laporan ke grup tersebut. Jadi misalnya saya Hasbi hari ini sudah kholas juz 3 gitu, tim member yang lain juga buat laporan yang sama sesuai juznya. Jadi itu sih awalnya komitmen pingin setiap hari aja tilawah Al-Quran sampai hari ini. Jadi kalau komunitasnya sendiri dimulai dari di mana tuh, di Pulau Jawa, di Jakarta kah, atau di mana? Tepatnya waktu itu di kampus ya, saya kurang tahu juga kampusnya ini apa, tapi yang jelas launching kita awal waktu itu di Jakarta di Masjid Istiqlal tahun 2014. Jadi untuk bergabung dengan kegiatan ini dalam komunitas ini harus satu komunitas harus 30 orang dong ya, karena satu hari satu juz. Iya. Kalau nggak khatam nanti. Ya, itu awalnya begitu karena masih mandiri dulu ya istilahnya. Tapi kalau sekarang karena komunitas ini sudah alhamdulillah sudah berjalan, jadi siapa saja yang mau untuk berkomitmen istiqomah bisa tilawah Al-Quran setiap hari satu juz gitu, atau program-program lainnya, itu tinggal daftar aja ke ODOS. Saya mau gabung ODOS, pengen ngaji setiap hari gitu. Nanti komunitas One Day One Juice yang menempatkan pada grup-grupnya gitu. Kita udah ada grup gitu. Nanti ya yang diakomodir sama komunitas. Oke. Ya. Adakah kegiatan yang berupa kumpul secara offline, artinya ngumpul bahwa biasanya kan ODOS tadi kan ngabarin aja, oh saya udah kholas nih, saya udah kholas gitu. Iya. Ada nggak kegiatan yang menyatukan, biasanya ngumpul secara langsung di satu tempat misalnya seperti itu, kira-kira gimana? Baik, awalnya itu tadi ya, kita terbentuk dari grup ke grup. Komunitas ini berbasis online, jadi hanya kita berinteraksi via grup gitu. Sampai akhirnya
dibentuklah struktural. Oh, Struktural ini kepengurusan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota. Sampai hari ini ya saya mewakili ODOS pengurus provinsi Sumatera Utara. Kemudian di bawah Sumatera Utara ada namanya DPA, Dewan Pengurus Area, itu tingkat kabupaten kota ya. Sekarang ada DPA Medan, ada DPA Deli Serdang ya. Kemudian Padang Sidempuan, Siantar dan Simalungun, Binjai Langkat, Deli Serdang Bedagai, Tebing Tinggi. Jadi struktural ini, kepengurusan di daerah inilah yang mengakomodir odojer yang ada atau yang tersebar di tiap-tiap kota untuk melakukan kegiatan-kegiatan offline. Nah itu kegiatan. Jadi ini kan dia setiap orang itu bebas untuk masuk kan? Iya. Setiap orang bebas untuk masuk. Maksud saya, adakah secara berkala misalnya kita perlu tahu nih odojer yang ada ini kira-kira kualitas bacaannya seperti apa? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kualitas bacaan masing-masing? Itu ada nggak kira-kira sifatnya? Mungkin jadi edukasi gitu. Iya. Edukasi buat odojer. Kalau itu insya Allah ada karena kita buka kelas tahsin. Benar. Kemudian kita buka kelas ikro ya untuk adik-adik. Bahkan kita sendiri di Sumut ada program namanya Ikro Dewasa. Masya Allah. Jadi ini kita berusaha merangkul atau membuka wadah bagi teman-teman yang sudah remaja atau dewasa yang memang sama sekali belum bisa mengenal atau belum mengenal huruf Al-Quran. Itu coba kita rangkul karena ini kan segmen ini mungkin tidak terlalu diperhatikan karena mereka juga mau belajar di mana atau udah malu, udah terlanjur tua gitu. Ini saya dan kami teman-teman di Sumut insya Allah akan membesarkan program ini walaupun sekarang masih jalan, kita belum dijadikan program lah, masih saya dan teman-teman main sendiri gitu. Nah kalau itu ada nggak kira-kira konsep dari teman-teman bersama Adinda Hasbi ini ya, mungkin punya konsep bahwa ini kan mereka malu nih atau gimana, kemudian waktu yang mungkin juga gak terlalu mudah, bagaimana mensiasati itu? Apakah mungkin misalnya untuk komunitas ya odojer yang mau melatih tahsinnya untuk lebih baik, mungkin ngumpul di satu tempat pulang kantor atau gimana? Kalau konsepnya ya dua ya dok, dua channel istilahnya, dari offline sama online. Yang offline itu kita sediakan jadwal khusus bagi teman-teman yang mau belajar tahsin. Ada juga kelas malamnya buat mungkin yang kerja, saya sediakan kelas malam. Jadi habis isya biasanya gitu kan, hanya beberapa orang dan nggak lama. Kemudian juga pagi kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga ya kan, komunitas-komunitas yang ada di sini juga ya. Mereka juga punya tempat, mereka juga punya jamaah atau masa yang juga butuh butuh difasilitasi belajar ngaji ini. Insya Allah kita kerjasama dengan teman-teman. Bagus banget. Iya. Mungkin ada nggak keinginan untuk satu ketika nanti akan membuat satu paket dasar untuk belajar gitu misalnya. Jadi udah ada videonya gitu. Nah di video itu sudah dijelaskan misalnya untuk yang baru pemula yang akan belajar mengaji atau membaca Al-Quran, ini paketnya. Seperti itu, dibuatkan video-videonya. Jadi juga mungkin nanti ada yang disusun kurikulumnya, mungkin ini tentang mahrojal hurufnya gitu ya. Nah seperti itu. Ada teman-teman dari odojer mungkin di daerah lain atau dari timnya Mas Hasbi sendiri berpikir kayaknya kita perlu membuat nih paket video seperti ini. Kira-kira ada nggak keinginan seperti itu sehingga mereka bisa belajar dulu untuk kemudian pada saat ketemu, walaupun ketemunya itu secara virtual, secara Zoom, mungkin waktunya udah lebih hemat, lebih efektif gitu. Kira-kira gimana? Nah ini nih justru ini jadi dapat ide saya dari pertanyaan ini. Kita belum kepikiran gitu kan, belum ada untuk menggarap itu. Tapi ini memang sangat sangat masuk akal. Mudah-mudahan efisien ya dok ya, Prof ya. Karena itu tadi memang banyak kendala ya, waktu, kemudian jarak yang memang
bukan orang sekitar Medan aja yang pengen belajar. Mungkin ini bisa juga kita realisasikan mudah-mudahan Dok. Karena ya itu tadi, memang sekarang zamannya digital ya kan. Bahkan kita mensiarkan Al-Quran pun kalau nggak ikut-ikut podcast gini, orang bisa lupa sama Al-Quran. Kita kan punya Quran gitu, kemana selama ini gitu. Ya, nah memang kan kita tahu awalnya ya harus bisa ngaji dulu kan, baru bisa memahaminya kan. Iya. Membaca dulu. Jadi seperti belajar bahasa juga, itu selalu ada tuh video-video yang dibuat. Nah nanti itu bisa disosialisasikan. Mungkin melalui pengajian-pengajian di komunitas di kantor-kantor tertentu. Iya. Nah, jadi mungkin tuh mereka bisa ambil. Iya. Nah, jadi itu. Nah, kita balik nih ke organisasi ODOJ-nya, One Day One Juice-nya. Nah, nama organisasinya memang One Day One Juice gitu ya. Nah, jadi One Day One Juice ini sekarang ada di seluruh Indonesia dan ada di luar negeri begitu ya, kira-kira. Nah, kalau kegiatannya berupa kajian setiap hari. Jadi kira-kira berapa kelompok tuh, berapa halakoh ya, yang kira-kira perharinya yang khatam Quran gitu. Kalau untuk di Sumatera Utara mungkin itu dulu mungkin. Kalau untuk itu tadi ya, artinya yang tilawah tadi member atau odojer tadi itu memang tergabung dalam dalam satuan nasional, enggak. Jadi memang random. Jadi siapapun, misalnya orang Medan gitu, pengen daftar ODOJ, kebetulan dia lagi scroll Instagram ketemu ODOJ Jakarta misalnya, langsung aja hubungi saya mau daftar ODOJ, boleh daftar ODOJ dari situ gitu. Jadi member ini memang nggak tersekat oleh domisili gitu kan. Kalau member ODOJer beda dengan pengurus tadi struktural gitu. Memang orang sekitar yang di situ berdomisili di situ. Jadi kalau untuk membernya sendiri itu sekarang kita ada sekitar 4.500-an, 4.520 grup. Yang satu grup. Yang satu grup ini tadi terdiri dari 30 member. Jadi ada saat ini member atau odojer itu ada sekitar 130-an ribu, Prof. Itu member seluruhnya di Indonesia maupun di luar negeri. Iya. Nah, kalau untuk tadi kan kita udah bicara, jadi meningkatkan kualitasnya perlu diadakan ini ya. Nah, sementara kan ini mengejar kuantitas dulu, yang penting satu orang satu juz. Nah, kalau nih seandainya nih karena sesuatu hal, katakan apa aja kejadiannya nggak selesai dia pada hari itu satu jusnya, gimana nih? Misalnya nih ada teman-teman tuh lagi kecapean bener mungkin kerja hari sebelumnya, atau dia ketiduran, bablas lewat deh gitu waktunya. Nah, kalau kejadian seperti ini ya sudah hal yang lumrah ya, termasuk saya sendiri pasti sering mengalami, apalagi kalau kita lagi keluar kota kerja atau driving misalnya, itu kan nggak sempet lagi megang-megang HP pun nggak sempet kadang-kadang sepanjang hari gitu. Itu biasanya kebijakan di grup tuh kan ada admin. Nah, admin itu yang mengontrol, yang ngingetin kita, bang sudah tilawah atau belum gitu. Ayo bang lanjut bang, gerak bang, tilawah bang, semangat bang gitu, disemangatin kita. Dan itu biasa kebijakan admin. Bisa juga kita kejarlah kekurangannya ya kan, yang kemarin saya masih ompong, atau biasanya juga ada dari masih ompong dari saya. Masih ompong, istilah saya ya, masih ompong gitu, masih belum terpenuhi, belum kholas gitu. Bisa juga gotong royong, Prof. Jadi member-member lain di dalam grup itu yang sudah kholas itu bantu nutupin teman yang belum kholas. Ayo kamu juz berapa yang belum terbaca gitu, biar gotong royong ayo dibagi-bagi gitu. Jadi insya Allah dalam setiap hari terjadi khatam full satu Al-Quran di dalam satu grup gotong royong tadi. Nah, gitu. Dan itu pun komunitas namanya One Day One Juice, tapi ada juga program kita yang nggak harus satu juz. Kita ada nama programnya ODALF, One Day Half Juice. Jadi satu hari setengah juz targetnya. Ada juga ODOL, One Day One Lembar, ODOL.
Ini biasanya buat anak-anak, anak SD yang mulai-mulai dari Iqra ke Al-Qur'an gitu. Ikut gabung ODOS, ikut program odol yang yang dibimbing langsung sama orang tuanya ya. HP-nya dari HP orang tuanya masuk ke grup gitu. Jadi orang tua yang lapor. Jadi orang tua yang langsung bimbing anaknya, ayo deh ngaji gitu. Udah ngaji, udah selesai 1 lembar, lapor. Masya Allah. Dan yang paling bawah ada lagi, Prof. Odot Star, STAR Star. Setiap hari tilawah Al-Quran. Ya udahlah kalau nggak sampai 1 lembar juga nggak apa-apa. Yang penting ada ngaji hari ini, ada ayat berapa, lapor. Masya Allah. Udah nggak harus, nggak diberatin lah. Intinya kita jangan sampai luput setiap hari itu dengan Al-Quran gitu. Masya Allah. Sobat Endorfin, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Adinda Hasbi. Kita tadinya berpikir kalau One Day One Juz mungkin beberapa dari Sobat Endorfin sekalian ada yang merasa, aduh 1 hari 1 juz gimana caranya ya. Tapi ternyata untuk bergabung dengan Odojer, menjadi komunitas Odojer, ada paket-paketnya, ada mungkin bisa dikatakan komunitas-komunitasnya yang tadi disampaikan. Ada yang one day one lembar atau odol, ada yang odalf, one day half juz, bahkan ada yang odd star, one day Setiap hari tilawah Al-Quran. Star ya? Star. Nah jadi Sobat Endorfin sekalian, sebagai gerakan yang menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari keseharian kehidupan kita, tentu untuk bergabung dengan Odoj sangat terbuka. Ya, jadi jangan khawatir lagi untuk bergabung dengan komunitas Odoj, karena ini membuat kita semua akan menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita setiap hari. Nah, ini pertanyaan kita selanjutnya nih. Kalau misalnya per berapa periode, adakah Odoj mengadakan pertemuan secara offline? Maksudnya apakah mungkin halal bihalal Odojer sehingga kumpul, dan kira-kira kegiatannya pada saat kumpul itu apa tuh? Yang selama ini pernah dilakukan. Mungkin kalau di Sumatera Utara sudah ada, oke, tapi kalau mungkin tidak, mungkin teman-teman di daerah lain. Kira-kira gimana, Dinda? Kalau itu insya Allah ada, Prof. Walaupun itu nggak jadi satu program wajib ya, tergantung kondisi di tiap daerah juga kan. Jadi ada apa namanya ya, silaturahim akbar. Nah ini kita ngumpulin seluruh pengurus, kemudian Odojer yang ada di sekitar situ untuk ketemu. Nanti kita panggil Ustadz, ya ada kajiannya juga, kemudian temu ramah ya, saling berkenalan. Insya Allah dari situ melahirkan program-program baru ya. Nanti ada yang bikin program ibu-ibu tahsin sore kan, nanti ketemu ada yang ibu-ibu, ada yang mahasiswa. Nah dari situ, jadi memang itu nggak jadi program reguler lah gitu, tapi insya Allah selalu kita adakan. Kadang juga nggak harus dalam bentuk program silaturahim, kita buat pas lagi kajian gitu kan. Nah kita undang tuh orang-orang Odojer yang ada di situ, di kota itu kita undang, di situ kita pertemukan, saling kenalan gitu. Nah, Bi, ini kalau kita lihat dari data atau dari yang Odoj Sumatera Utara, itu mayoritasnya di komunitas usia berapa dan profesinya apa kira-kira selama ini? Kalau kita lihat data ya, ini hanya dari data yang saya terima saat orang-orang mendaftar ya. Kebanyakan mahasiswa, mahasiswa ya, yang atau ibu-ibu, biasa ibu-ibu dari majelis perwiritan, majelis pengajian. Begitu kita adain kajian gitu di satu masjid di Medan, kan kadang kita pindah-pindah tuh. Nah datanglah ibu-ibu, nah mereka mendaftar jadi Odojer. Kalau yang online biasanya itu anak-anak mahasiswa kebanyakan. Tapi kalau untuk data di Sumut itu gimana, kita memang belum pegang. Biasa data itu kita langsung setor ke pusat gitu. Pusat pegang data itu. Dan kita juga kalau mau minta data juga nggak terlalu gampang juga kan, karena data-data tadi cukup dijagalah sama DPP gitu. Nggak segampang itu juga. Gitu. Ya, nah jadi kalau itu dilakukan, artinya maksud saya tadi kalau untuk
saat ini apakah ada rencana untuk kita mau Odots ini lebih menyasar ke mana gitu? Kalau mahasiswa misalnya mungkin mau menyasar lebih banyak lagi, atau mungkin ada masyarakat tertentu misalnya pelajar atau apa? Karena walau bagaimanapun Odots ini merupakan bagian dari pembinaan masyarakat. Nah, dengan sekarang di mana kita lihat masyarakat khususnya remaja banyak yang terkontaminasi dengan beberapa hal-hal yang katakan berefek kurang baik. Nah, Odots mungkin bisa masuk menjadi sebagai salah satu jawaban. Nah, maksud saya dengan itu ada nggak kira-kira kita Odots nih sekarang berusaha untuk masuk ke sini atau ke daerah mana gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak seperti itu untuk Sumatera Utara atau untuk Medan misalnya? Itu ada Prof. Jadi ada program kita juga, program offline, namanya Odots to School. Ini kita sosialisasi masuknya ke sekolah dan kampus-kampus. Kita sosialisasi, kita ngajak memperkenalkan Odots, ngajak juga gabung. Kita juga kenalkan bahwa Al-Quran atau ngaji itu nggak sekaku yang kita pikirin, ya kan? Kita bisa ngaji atau tilawah di mana aja. Sejalan dengan program kita yang lain juga ada namanya ngaos, ngaji on the street. Nah, ngaji on the street ini program offline kita. Jadi kita bikin kegiatan tuh di ruang terbuka, biasa di taman. Kalau di sini yang paling gampang di taman kan. Hari-hari libur gitu, kita buat kumpulkan orang gitu kan. Kita panggil ustadz, sedikit kita tausiah. Kemudian nanti kita sebar nih orang-orang yang datang untuk tilawah di bawah pohon, di batu-batu gitu, menyebar di taman itu. Jadi ini memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ya tilawah Al-Quran itu nggak harus di masjid kok, nggak harus di musola atau di rumah kok gitu. Jadi tilawah Al-Quran itu bisa di mana aja, di angkot, di kereta misalnya, atau di mobil, bahkan di taman sambil nunggu angkot misalnya gitu. Itu bisa, selama itu kita lakukan tentunya dengan adab-adab ya kan, dan bukan di tempat yang memang dilarang untuk bertilawah Al-Quran gitu. Itu bisa. Jadi dimanapun kapanpun ayo kita tilawah Al-Quran gitu. Itulah kampanyenya tadi melalui program Ngaos Ngaji on the Street. Oke. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih. Kalau seandainya kita mengajinya itu, apakah kita cenderung untuk memakai mushaf saja atau boleh aja pakai handphone atau apa, yang penting prinsipnya satu juz? Kalau itu sih nggak ada di ini sih, nggak ada di harus pakai mushaf, enggak. Ya semudahnya kita aja. Kalau itu udah di ranahnya para asatidz kita ya, bagaimana hukum-hukum masalah mushaf Al-Quran dengan yang mushaf atau yang HP. Nah itu dipersilahkan saja gitu. Yang penting mudah. Yang penting itu tadi ya adab-adab saja sih. Kita ingatkan tuh adab-adab. Ke depan kira-kira apa nih planningnya Odots dalam 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan? Mungkin ada hal-hal yang direncanakan oleh Odots Sumatera Utara. Ke depan program jangka pendek kita mau jadikan apa ya, program yang beneran jadi program tadi Iqra Dewasa. Iqra Dewasa itu kita fasilitasi teman-teman yang sudah dewasa yang baru mau mulai baca Al-Quran atau Iqra. Kita buat forum misalnya tongkrongan di warung kopi misalnya, ya udah bawa Iqra kita belajar sama-sama, atau yang nggak punya waktu kita buka sesi Zoom misalnya. Nah, mulai itu kita terbuka dan insya Allah gratis semua. Masya Allah. Nah mungkin terakhir nih dari Adinda Hasbi, ada hal kira-kira yang ingin disampaikan ke teman-teman, sobat-sobat endorfin, kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan dari Adinda Hasbi sebagai Ketua Odots Sumatera Utara? Ya. Silakan. Mungkin saya akan menyampaikan satu pesan dari Nabi, bahwa bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat nanti ketika kita sudah mati, Al-Quran akan datang sebagai pembawa syafaat, menjadi syafaat bagi kita. Jadi disuruhnya kita membaca sama Nabi, bukan sampai, walaupun memang harusnya kita mempelajari, mengamalkan, kemudian mendakwahkan isi Al-Quran, tapi Nabi nggak memberatkan kok. Nabi juruh membaca, bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat
dia akan datang kepadamu dalam bentuk syafaat. Jadi mari sama-sama kita, ya udah kalau nggak bisa full banyak-banyak, minimal ada aja baca Quran setiap hari. Itu aja. Masya Allah, luar biasa. Aduh, kita terima kasih banget nih. Sama-sama, Prof. Insya Allah bisa ketemu dengan Adinda lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah. Dan insya Allah ini pertemuan ini menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga buat seluruh sobat endorfin yang ikut mendengar kita pada hari ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan dan kejaran waktu keseharian, sekelompok pemuda mencoba bangkit dengan gagasan membumikan Al-Quran, membuat iklim dan musim membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan. One day one juz, 1 juz dalam sehari, mengkaji kalam ilahi, mengajak sobat muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati. Saya Prof. Ridha Dharma Jaya, sampai ketemu di endorfin berikutnya.